Sindikat penipuan rapid test internasional yang rugikan ratusan miliar terbongkar. Belum selesai kasus operasi tangkap tangan kasus bansos di tengah pandemi COVID-19 ditemukan pula sindikat penipuan rapid test internasional. Tidak terbayangkan begitu banyak keraguan tentang hasil rapid test COVID-19, muncul baru ada sindikat tentang rapid test. Mengutip wartakotalive.com menyebutkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri membongkar jaringan penipu internasional modus bisnis email compromise dengan nilai kerugian mencapai ratusan miliar. Upaya cepat itu dilakukan karena penipuan terkait dengan alat medis untuk COVID-19 seperti alat rapid test, monitor COVID, hingga ventilator. Upaya pengungkapan kasus oleh Bareskrim ini membutuhkan waktu sekitar sebulan. Sementara sindikat penipuan jaringan internasional ini melibatkan sejumlah negara, Italia, Argentina, Jerman, Belanda dengan nilai kerugian 276 miliar rupiah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Helmi Santika menjelaskan kasus tersebut berawal pada 3 November 2020. Polri mengamankan tersangka berinisial ODC alias MK yang merupakan warga Nigeria dan tersangka Hafiz yang bertugas untuk membuat dokumen fiktif dan seolah-olah menjadi direktur perusahaan padahal fiktif. Selain 2 WNA itu, polisi juga mengamankan 2 WNI lain, yakni Dani dan Nurul karena turut membantu terjadinya aksi penipuan. Warga negara Nigeria, MK, saat ini diketahui mendekam di Rutan Serang, Banten karena terlibat dalam kasus penipuan. Helmi menuturkan para tersangka melakukan kejahatan itu dengan mengirimkan email terkait dengan perubahan nomor rekening, terkait dengan rencana pembayaran untuk memesan rapid test COVID-19 yang telah dipesan oleh warga negara Belanda senilai 3 juta US dollar atau senilai 52,3 miliar rupiah yang dikirimkan ke CP Biosensor. Belakangan diketahui perusahaan tersebut fiktif. Sejauh ini, kata Helmi, pihaknya mengungkap penipuan internasional modus email bisnis yang dilakukan komplotan WNA asal Nigeria itu sebanyak 5 kasus lintas negara. Menurutnya, total kerugian yang dilakukan oleh 2 tersangka mencapai 276 miliar rupiah. Sebanyak 141 miliar rupiah telah berhasil disita Bareskrim Polri. Dari kejahatan itu, para tersangka memanfaatkan hasil kejahatannya dengan membeli valuta asing, aset, tanah, mobil, dan rumah. Menurut Helmi, para tersangka bakal dijerat pasal 56 KUHP dan pasal 3 dan atau pasal 4 dan atau pasal 5 dan atau pasal 6 dan atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tentang perasuransian. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!